Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus Politeknik STMI Jakarta, program studi Teknologi Rekayasa Otomotif, ingin mempresentasikan tugas materi 1, yaitu proses produksi bodi dan sasis. Sebelum itu, izinkan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Maulana Halilur Rahman dengan NIM 2923441, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulanisa dengan NIM 2923031. Dengan saya Muhammad Abdu dengan NIM 2923047. Dan perkenalkan, dengan saya dengan nama Toha Prasetyaji dengan NIM 2923019. Oke, baik. Selanjutnya ada komponen utama mobil. Komponen utama mobil itu sendiri terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu bodi dan sasis. Yang pertama bodi. Bodi merupakan bagian atas kendaraan yang dirancang sesuai dengan desain mobil itu sendiri dan berfungsi sebagai ruang untuk penumpang atau barang muatan. Biasanya bodi terbuat dari bahan plat logam yang memiliki ketebalan 0,6 mm sampai 1 mm. Sedangkan sasis yaitu bagian bawah kendaraan yang berfungsi sebagai struktur utama yang menopang bodi dan komponen lainnya seperti mesin, axle, handling, terus transmisi, sistem suspensi, roda, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis konstruksi bodi dan sasis. Jenis konstruksi bodi dan sasis ini sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu komposit dan monokok. Komposit atau leather frame ini yang berarti bodi dan sasisnya itu terpisah. Leather frame ini sendiri pertama kali muncul di abad ke-19. Awalnya terbuat dari kayu, lalu kemudian berubah menjadi menggunakan baja, sehingga leather frame ini itu merupakan salah satu chassis yang tertua. Adapun kelebihan dari chassis ini itu yang pertama ada kuat dan tangguh, kemudian ada mampu menopang beban yang berat. Selanjutnya lebih mudah diperbaiki. Maksud dari lebih mudah diperbaiki ini itu jika mobil terjadi kecelakaan, bodi akan rusak. Lalu bodi yang rusak ini bisa diganti menjadi bodi yang baru. Kemudian ada guncangan yang lebih terserap. Nah, dari kelebihan tersebut yang sudah disebutkan, tentunya sasis ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu bobotnya berat, kemudian konsumsi BBM-nya lebih boros, dan yang terakhir itu handlingnya yang kurang baik. Nah, contoh dari sasis ini itu yaitu mobil Avanza, mobil Pajero, dan sebagainya. Baik, di sini selanjutnya ada sasis monokok, yaitu yang dimaksud sasis monokok itu bodi itu menyatu dengan sasis. Nah, di sini tuh sasis monokok tersebut tuh memiliki bobot yang lebih ringan atau akselerasinya tuh lebih baik gitu. Jadi menghasilkan konsumsi BBM yang lebih irit gitu. Lalu kemudian di sasis monokok ini tuh bisa dibilang tuh sebagai sasis mobil kendaraan buat keluarga gitu, buat family gitu. Jadi sasis monokok ini tuh memiliki ruang kabinnya tuh cukup luas, jadi banyak memuat orang-orang tuh lebih dari 5 gitu. Jadi, di sini tuh sasis monokok ini tuh memiliki crumple zone untuk menyerap benturan. Jadi yang disebut crumple zone ini tuh yang di sini nih. Jadi pada saat terjadi kecelakaan atau benturan, dia menyerap benturan gitu. Jadi nggak terlalu
nggak terlalu pengok lah ibaratnya tuh, gitu. Dia meredam. Terus kekurangannya tuh nggak sekuat sasis komposit yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya. Nah ini tuh agak apa ya, ringkih gitu loh, agak ringkih. Nah di sini tuh untuk menopang beban, dan seumpamanya terjadi kerusakan ini tuh susah diperbaiki. Nah jadi kayak bukan susah, sulit diperbaiki gitu. Lebih kompleks lah sasis monokok ini dibanding sasis leather fan gitu. Dan sasis monokok ini tuh merek ya, bisa dibilang merek. Maksudnya yang dipakai itu sasis monokok ini tuh merek mobil sedan gitu, mobil keluarga lah bisa dibilang gitu. Jadi kalau yang sebelumnya yang rekan saya bilang itu yang leather fan itu tuh kayak buat off road. Nah kalau ini tuh nggak bisa tuh buat off roadan gitu. Ya kurang lebih sih gitu ya. Kayak di sini untuk proses manufaktur bodi bisa menggunakan las titik portable dan secondary spot welding machine. Terus yang kedua ada beberapa bagian dirakit menggunakan alat pengunci baut pneumatik. Nah di sini tuh ada proses manufaktur sasis. Nah yang bisa dibilang proses pada saat pembuatan sasis ya, manufakturnya ini. Nah untuk zaman dulu tuh di sini tuh menggunakan paku rivet. Jadi paku rivet ini yang ini nih ya, yang nempel-nempel ini paku rivet. Yang ini ya rivet ya. Oh salah. Oh ini pack, ini rivet ya. Oh ya kembali. Terus nah yang rivet matching itu tuh dia nempel, jadi dia tuh menyatukan dua plat gitu. Dia modelannya kayak dibikin ngebuat lubang, terus kayak ditekan gitu, ada tekanan, terus bisa ditarik, bisa dipukul. Rivet itu mesin riveting itu, jadi pakai paku rivet khusus dia. Nah kalau kalau sekarang itu pakai las listrik CO2 atau karbon oksida. Nah karbon oksida ini pakai tabung, jadi kayak las listrik gitu, bisa bilang las listrik. Jadi dia menggunakan busurnya pakai busur ya. Dia jadi pakai induksi dari busur ke plat gitu, lebih efisien juga sih. Cuma yang ini, yang rivet ini nggak pakai pemanas. Kalau nggak pakai, ibaratnya nggak harus panas lah dia, ininya biar bisa nempel. Kalau las listrik ini tuh harus panas, jadi mempunyai titik mendidih dia gitu, baru bisa nempel gitu sih. Ini juga lebih lebih cepet kalau yang las listrik CO2 ini dibanding sama riveting machine. Seperti itu aja sih. Ya. Selanjutnya ada jig and fixture dalam produksi. Dalam proses perakitan komponen menjadi subesi, biasanya menggunakan alat yang mempunyai akurasi dan presisi yang tinggi. Jika penggunaan jig and fixture sebagai alat bantu selain mesin-mesin yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya, adapun harapan operator produksi yaitu pertama, hasil penyambungan yang akurat, lalu ada mudah dipasang dan dilepas setelah penyambungan. Selanjutnya ada mempermudah proses penyambungan seperti las, rivet maupun baut. Yang terakhir perawatannya sederhana. Selanjutnya ada yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Tentunya dari semua itu untuk para desainer jig and fixture ini tentunya harus mempunyai keahlian yang dibutuhkan. Nah, salah satunya itu yang pertama ada memahami proses penyambungan komponen. Tentu hal ini merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh desainer jig and fixture.
Yang kedua ada memahami spesifikasi alat penyambungan. Lalu yang ketiga mengetahui posisi operator produksi, dan yang terakhir itu memahami layout proses produksi. Mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, memberi saran, kritik maupun saran, dipersilakan. Jika tidak ada pertanyaan, sanggahan, kritik maupun saran, maka kami sidahkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.